Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Human Initiative menggelar campaign peduli stunting anak-anak NTT melalui Goal for Humanity. Kegiatan ini untuk membantu mengurangi angka stunting di wilayah NTT yang mencapai angka 35,3% atau setara dengan 509.000 anak-anak. Angka tersebut merupakan kasus nomor 2 tertinggi di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang aksi kemanusiaan ini, bersama saya sudah hadir di studio Mawar Anti Tower, Mas Egy Gustiana Putra selaku GM Brand Advocacy and Alliance Human Initiative. Halo, selamat siang Mas Egy. Selamat siang Mas. Ya, kabar baik ya? Kabar baik sekali. Mas Egy, ini sebelumnya kita mau mengetahui dulu sebenarnya Human Initiative itu seperti apa sih? Human Initiative ini sebuah lembaga kemanusiaan yang memang sudah lebih dari 2 dekade kita berfokus untuk kemudian menghadirkan solusi-solusi untuk isu-isu kemanusiaan. Baik itu bencana, atau pemberdayaan ekonomi, kesehatan, maupun juga di konteks-konteks lingkungan. Oke, untuk kampanye yang saat ini dilakukan inisiatif Human Initiative ini seperti apa? Jadi khusus untuk kampanye hari ini, kita sedang mengangkat kampanye tentang bagaimana kita berusaha untuk mengentaskan isu stunting di Indonesia melalui satu platform namanya Goal for Humanity. Oke, tadi kalau misalnya dibilang memang tidak hanya untuk isu-isu kesehatan saja ataupun juga anak-anak ya, tapi ini juga berbagai isu. Mungkin bisa dielaborasi lagi seperti apa dari Human Initiative? Ya, jadi Human Initiative ini menjadi lembaga kemanusiaan yang memang dia berfokus untuk kemudian menjadi lembaga yang bisa berkontribusi terhadap pengentasan isu-isu kemanusiaan, mulai dari yang sifatnya temporary gitu, sampai kemudian ke rehabilitasi, sampai kemudian ke pemberdayaan, Mas. Dan di saat ini kita sedang berfokus untuk kemudian bisa berkontribusi mengentaskan isu stunting, di mana isu stunting ini tentu menjadi isu prioritas nasional dan juga bahkan menjadi fokus dari pemerintahan. Sehingga Human Initiative berharap adanya Goals for Humanity ini menjadi platform untuk kemudian mempertemukan berbagai stakeholder agar menjadi ruang-ruang strategis untuk bisa mengentaskan isu tersebut. Oke, mungkin boleh mengkerucut lagi tadi stunting gitu ya. Kemudian kenapa di NTT? NTT seperti yang tadi disampaikan, meskipun sekarang data yang terbaru bahkan NTT itu sudah di 2024 itu menjadi angka yang tertinggi, bahkan sudah 37% gitu. Sehingga dan Indonesia memiliki target di 2029 itu penurunan sampai ke 14%. Di 2024 kemarin baru 19%. Sehingga kita akan fokus dulu ke titik-titik yang memang red zone gitu ya, yang tertinggi yaitu di NTT gitu, Mas. Dan untuk isu stunting, meskipun isu stunting ini ada di berbagai daerah, tapi NTT ini lebih kompleks. Kenapa? Karena bukan hanya di konteks kesehatannya, tapi di konteks, mohon maaf, ekonomi, kemiskinan, kemudian juga lingkungan. Karena stunting ini juga sangat dipengaruhi akses air bersih, sanitasi, bahkan juga termasuk ke pendidikannya di sana gitu, Mas. Sehingga NTT ini menjadi fokus kami hari ini. Oke, dan untuk targetnya sendiri dari Human Initiative untuk anak-anak yang terkena stunting di NTT, berapa penurunannya? Kita mungkin akan berusaha mengintervensi sekitar 3.000 anak di 4 daerah prioritas yang kita lihat ini tertinggi, seperti di Belu, kemudian di Timur Utara, kemudian juga di Manggarai. Itu lokasi-lokasi yang kemudian kita fokuskan dulu sebelum kemudian nanti kita bisa beralih ke titik-titik yang lain. Oke, kemudian apakah ada nantinya setelah stunting fokus lain di NTT ini, mungkin keterlibatan juga sektor ekonomi atau nantinya air bersih, seperti apa? Ya, sebagaimana pilar program kami, bahwa kami memiliki pilar program diantaranya juga adalah pemberdayaan masyarakat. Selain juga kemudian kita memberikan akses-akses fasilitas publik, seperti misalkan akses air bersih nanti di sana, kemudian kita memberdayakan perekonomian yang ada di sana, termasuk juga kemudian kita meningkatkan pengetahuan masyarakat di sana, sehingga intervensi stunting kita bukan hanya melalui satu jalan, hanya melalui gizi saja atau makanan, tapi juga berbagai aspek, karena yang kemudian perlu kita intervensi itu bukan hanya anaknya, tapi juga ibu, calon ibu, bahkan kemudian
anak-anak perempuan, remaja di sana yang kemudian kita perlu edukasi agar mereka bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih unggul gitu. Artinya juga ada aspek domino ya, tidak hanya Betul. memperhatikan dari satu anak aja gitu ya. Kemudian juga ada beberapa yang harus diperhatikan seperti tadi ibu, kemudian juga lingkungan sekitar. Betul. Oke, ini tadi ada hal yang menarik nih. Untuk kenapa sih dipilih olahraga golf ini sendiri? Ya. Jadi memang Human Initiative ini menghadirkan golf karena kami ingin menyampaikan bahwa Human Initiative ini tidak hanya sekedar membantu masyarakat bawah, tapi juga kita ingin menghadirkan sebuah platform kolaborasi untuk masyarakat kelas atas, di mana di sana nanti akan bertemunya para eksekutif, bahkan para pejabat, para CEO, para bisnismen, untuk kemudian mereka yang selama ini mungkin bisa jadi belum terlalu terpapar atau belum memiliki awareness yang kuat, lapangan golf ini bisa menjadi ruang kita untuk kemudian menginternalisasi konten tentang stunting itu, sehingga bisa menjadi ruang diskusi bersama nantinya, dan harapannya bisa terbangun kolaborasi yang kuat antar stakeholder tersebut untuk mengentaskan stunting. Oke, untuk stakeholdernya dalam kegiatan ini siapa aja? Stakeholdernya kita undang tentu adalah pemerintah dari NTT tersendiri. Jadi kita juga sudah bertemu dengan Pak Gubernur, beliau juga akan hadir kabarnya. Kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Kemudian juga kita undang para eksekutif, para CEO perusahaan, termasuk juga kemudian yang baik yang masih aktif ataupun kemudian yang hari ini sudah menjadi pensiunan duta besar yang sudah pensiun, yang dia bermain golf tapi juga memiliki semangat tinggi untuk kemudian di aspek kepedulian terhadap masyarakat. Oke, apakah nantinya juga akan ada terobosan lain selain dari untuk golf ini ke depannya? Tentu. Harapannya memang golf ini hanya salah satu satu kemudian untuk membuka pintu bagi para stakeholder ini, sehingga ketika nanti mereka sudah terpapar informasinya, awareness-nya sama, kita akan biasanya kita mengadakan forum-forum yang lebih strategik untuk kemudian membahas lebih dalam langkah-langkah selanjutnya selain program-program yang sifatnya jangka pendek, tentu kita akan mempersiapkan program-program yang lebih panjang, sehingga intervensi stunting ini tidak hanya sekedar dalam tanda kutip gimmick gitu ya, membagi makanan, tapi juga kita memberikan pendampingan dan mengukur dan sampai kemudian memastikan anak-anak di Indonesia ini terbebas dari stunting. Oke. Nah, kemudian bagaimana agar pemirsa Nusantara TV ini mengetahui programnya lebih detail? Seperti apa, Mas Egy? Untuk bisa mengetahui, bisa berkunjung di website kami, human-initiative.org. Di sana langsung akan tinggal diklik, di sana ada informasinya. Atau informasi-informasi terupdate kita akan update di sosial media kami, human_initiative_id, atau Golf for Humanity. Oke. Tapi kalau kita kembali sedikit begitu ya, untuk kesulitan sendiri dari Human Initiative ini bisa menggalakkan gitu ya, pencegahan stunting di NTT itu kesulitannya apa sih? Sebelumnya memang ketika kita memang pentingnya koordinasi pertama dengan berbagai stakeholder, terutama pemerintah, untuk kemudian mengetahui sebetulnya data-data yang kemudian penting untuk kemudian kita intervensi itu di mana saja. Karena dengan berbasis data itu kita bisa memberikan program yang lebih efektif gitu ya, dan efisien tentunya. Selain itu juga mungkin menjadi challenge kami itu adalah bagaimana kemudian hari ini kita terus menggalang support dari berbagai macam stakeholder. Bahkan kemarin kami juga mendatangi Kadin, pengusaha-pengusaha, agar mereka juga bisa mensupport terhadap program ini gitu. Selebihnya memang terkait implementasi program, kami punya tim untuk kemudian bisa menjalankan program langsung di sana, sehingga dan kami pun punya portofolio dari sejak 2003 gitu ya, untuk program stunting ini. Sehingga yang lebih menjadi tantangan kami ya tentu mencari sebanyak mungkin kolaborator ya untuk menjalankan program ini. Dan kemudian dari acara Golf for Stunting ini ya, istilahnya kalau kita mengatakan bahwa untuk mengurangi stunting ini bisa melalui golf. Nah kemudian itu kapan dan bagaimana pendaftarannya? Oke, acara Golf for Humanity ini akan dilaksanakan di tanggal 1 November. Hari Sabtu kalau tidak salah ya, di Sentul Highland. Untuk kemudian bisa daftar sebetulnya tinggal DM saja di sosial media kami. Di sana juga ada kontaknya, saya kurang hafal tapi di sana ada kontaknya, nanti tinggal daftar. Biasanya kita tidak ada linknya juga di
human.in/golf-for-humanity. Oke, kemudian ini kita balik lagi kalau terkait dengan pemberian ataupun juga penyaluran dari bantuan untuk anak stunting ini di NTT, sistematika dan lebih spesifiknya seperti apa sih? Ya, jadi memang ketika kita akan melakukan intervensi, ya aktivitas pertama yang akan kita lakukan tentu assessment. Assessment terhadap wilayah, lokasi-lokasi yang akan menjadi target assessment kita. Dan program yang kita lakukan bukan hanya sekedar pemenuhan makanan tambahan atau makanan bergizi gitu ya. Kita juga akan melakukan pendampingan dan edukasi terhadap mencetak bidan, kita sebutnya bidan-bidan inspiratif. Kami juga mendapat informasi bahwa kita masih kekurangan bidan, sehingga kita juga akan mencetak bidan-bidan yang kemudian harapannya mereka bisa menjadi ya mendampingin masyarakat di sana. Selain juga kemudian kami akan mendeploy relawan-relawan kami yang akan juga tinggal di sana untuk mendampingi mereka. Selain pemberian makanan, kita juga akan mengukur, melihat, bahkan program yang akan kita lakukan ini, kita akan coba step di 3 tahun pertama dulu gitu ya, untuk kemudian bisa lebih dalam mendampingi mereka gitu. Kemudian untuk target dana yang ingin dikumpulkan dari Human Initiative? Setelah kami kemudian hitung bersama tim spesialis program kami, karena kemudian yang kita intervensi bukan hanya sekedar makanan, untuk 3.000 dengan 4 titik itu, untuk 3.000 anak itu kita membutuhkan sekitar 3 miliar, 3 miliar di sana, yang kemudian ini harapannya selama 3 tahun ini akan kita terus kumpulkan, mencari orang-orang yang kemudian bisa membantu kita ya untuk berkontribusi di sana. 3,5. Oke, 3,5 untuk 3.000 anak di NTT. Dan itu pengumpulan selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Oke, artinya itu sudah dimulai dari kapan hingga kapan? Sebetulnya sudah dimulai dari sejak 2 bulan yang lalu, kita sudah mulai jalan, sambil kemudian launching di sini. Sehingga ya memang Golf for Humanity ini atau Golf for Stunting ini adalah menjadi pintu pertama kita di tahun ini untuk kemudian kita memulai khususnya di NTT. Oke, artinya ini Golf for Humanity bisa sebagai pengenalan juga program bagaimana Human Initiative ini bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yang stunting di sana. Betul. Oke, dan pemirsa, kami mengingatkan kepada Anda yang ingin menjadi bagian dari kampanye peduli stunting anak-anak NTT ini melalui Golf for Humanity dapat langsung kunjungi sosial media Human Initiative atau bisa langsung kunjungi websitenya di human-initiative.org. Terima kasih Mas Egy untuk waktunya. Sehat selalu, semoga apa yang bisa diharapkan ini bisa tercapai gitu ya. Dan ini 3 miliar untuk 3 tahun segera tercapai segera. Terima kasih Mas Egy untuk waktunya di NTV Today. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.